Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian evaluasi layanan sistem informasi admin kependudukan terpadu atau SIDURU. Kami dari kelompok A4A dan B yang beranggotakan saya sendiri, Misal Aprilianti, dan rekan saya Muhammad Yusrududi. Saya Diantarina Cantika. Di dalam pendahuluan latar belakangnya yaitu transformasi digital menjadi fokus nasional melalui ID digital dan SPBE yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik. SIDURU hadir sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis desa yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen. Poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, SIDURU memungkinkan layanan KTP, KK, akta kelahiran, dan KIA langsung di desa. Yang kedua yaitu tantangan muncul terkait tata kelola TI, keamanan data, kesiapan SDM, dan infrastruktur. Dan yang ketiga, banyak pemerintah daerah masih berada pada tingkat kematangan TI rendah sampai menengah menurut COVID-5. Dan yang terakhir, diperlukan evaluasi untuk memastikan SIDURU berjalan efektif dan sesuai tata kelola. Next. Batasan masalahnya yaitu penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas agar fokus pada aspek tata kelola TI, bukan aspek teknis pengembangan sistem. Batasan penelitiannya yaitu fokus hanya pada tata kelola TI SIDURU di Disduk Capil Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang kedua, evaluasi penggunaan COVID-5 dengan penekanan pada domain APO, DSS, dan MEA. Yang ketiga, tidak menilai aspek teknis seperti coding atau arsitektur jaringan. Tujuan tugasnya yaitu yang pertama, meningkatkan kematangan tata kelola TI berdasarkan COVID-5. Tujuan keduanya yaitu mengidentifikasi keselarasan SIDURU dengan domain APO, DSS, dan MEA. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan SIDURU. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian tinjauan pustaka. Yang pertama itu transformasi digital dan juga e-government. Transformasi digital mendorong pemerintah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akses layanan melalui penerapan e-government untuk memastikan keberlanjutan dan juga kualitas layanan. Sehingga e-government ini dapat mempercepat proses administrasi dan juga memperluas akses layanan publik. Sehingga efektivitas ini dapat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kebijakan, infrastruktur, dan kompetensi SDM. Selanjutnya yaitu layanan administrasi kependudukan SIDURU. SIDURU ini merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan yang berbasis digital sehingga dapat mempermudah warga dalam mengurus dokumen seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, KIA secara online. Sehingga warga itu dapat melalui desa tanpa harus datang ke Disduk Capil. Dengan tantangan infrastruktur TI di desa, kemudian kesiapan SDM, keamanan data, dan tata kelola TI. Selanjutnya yaitu COVID-5 sebagai kerangka tata kelola TI. COVID-5 ini digunakan sebagai standar evaluasi dan juga pengendalian TI untuk memastikan keselarasan antara proses TI dengan tujuan organisasi. COVID-5 ini memiliki domain APO, DSS, MEA untuk perencanaan, operasional, dan juga evaluasi TI. Sehingga dengan proses asesmen model untuk mengukur tingkat kemampuan proses TI, sehingga relevan untuk mengevaluasi layanan digital seperti SIDURU ini. Bagian pengukuran maturity dan juga metode penilaian. Di sini pengukuran maturity TI ini menggunakan COVID-5 PAM untuk melihat kondisi seadanya dan juga menentukan gap terhadap target UBI, sehingga level kemampuan itu dimulai dari level 0 hingga level 5 dan digunakan untuk menilai efektivitas dari layanan TI dan juga rekomendasi perbaikan pada SIDURU. Sehingga metode ini banyak dipakai oleh entitas pemerintah dalam pengukuran kapabilitas TI dan juga berbasis bukti. Selanjutnya yaitu evaluasi layanan publik digital. Di sini mencakup kualitas layanan, kemudian keamanan data, kemudian kepuasan pengguna, kesiapan SDM, serta infrastruktur. Nah, dalam penelitian ini evaluasi SIDURU difokuskan pada domain APO, DSS, dan juga MEA. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa
tata kelola TI pada layanan publik dan juga organisasi masih belum optimal, sehingga banyak proses berada di tingkat kapabilitas menengah dan juga terdapat kesenjangan terhadap standar ideal, sehingga framework seperti COVID-5 dan juga ISO ini menekankan pentingnya validitas data, kemudian evaluasi, serta transparansi agar sistem informasi dapat berjalan efektif dan juga akuntabel. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke, kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang kemudian diperkuat dengan data kuantitatif melalui penilaian tingkat kematangan proses. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih utuh karena tidak hanya menggambarkan kondisi di lapangan, tetapi juga memberikan ukuran objektif mengenai tingkat penerapan proses yang berlangsung. Lalu, penelitian ini dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya dengan fokus pada sistem layanan Siguru, yaitu layanan administrasi kependudukan berbasis daring. Sistem ini dipilih karena memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga evaluasinya dianggap penting untuk menilai sejauh mana tata kelola TI telah berjalan secara efektif. Lanjut, penelitian ini menggunakan kerangka kerja COVID-5 yang berfokus pada domain APO, DSS, dan MEA. Kerangka ini dipilih karena mampu memberikan struktur penilaian yang lengkap dan terarah, sekaligus memastikan bahwa proses TI tidak dapat dinilai kesesuaiannya dengan tujuan strategis organisasi. Di sini kami menggunakan 3 teknik utama. Yang pertama yaitu wawancara semi terstruktur dengan kepala bidang, staf teknologi informasi, dan operator Siguru untuk menggali pemahaman mengenai penerapan tata kelola TI. Lalu yang kedua yaitu observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana proses operasional sistem dijalankan dan memastikan konsistensinya dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, studi dokumentasi seperti SOP, laporan insiden, dan berbagai kebijakan internal digunakan sebagai bahan verifikasi terhadap temuan dari wawancara dan observasi. Lanjut, untuk instrumen penelitian ini disusun berdasarkan proses-proses yang terdapat dalam framework COVID-5 pada domain APO, DSS, dan MEA. Setiap proses dilengkapi serangkaian indikator evaluasi yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan secara sistematis. Lalu yang terakhir, teknik analisis data dilakukan dengan mengacu pada COVID-5. Proses asesmen model dengan penilaian tingkat kematangan diberikan pada skala 0 hingga 5, mulai dari kondisi proses yang belum terbentuk hingga proses yang telah optimal dan menunjukkan upaya perbaikan berkelanjutan. Melalui model ini, hasil evaluasi dapat disajikan secara lebih terstruktur dan memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi kematangan setiap proses yang dianalisis. Lanjut, hasil dari pembahasan akan dibahas oleh rekan saya. Poin pertama dari hasil pembahasan ini adalah hasil penilaian tingkat kematangan tata kelola daripada aplikasi Siguru. Berdasarkan wawancara dengan pengelola Siguru di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya serta analisis menggunakan kerangka COVID-5 diperoleh hasil penilaian terhadap domain utama yaitu APO, DSS, dan MEA. Total terdapat 14 proses yang dianalisis. Secara keseluruhan, tingkat kematangan Siguru berada pada level sekitar 3 atau established proses yang menunjukkan bahwa proses tata kelola telah didefinisikan dan dijalankan, namun belum sepenuhnya terukur maupun dioptimalkan. Next, ini ada tingkat tabel tingkat kematangan dirata-ratakan 3 setelah kita melakukan observasi dan wawancara. Next, mungkin langsung ke pembahasan tiap domainnya. Yang pertama, domain APO. Domain APO menunjukkan bahwa Siguru sudah memiliki struktur kebijakan dan arah strategis yang jelas. Hal ini mendukung keselarasan antara TI dan tujuan Disdukcapil, namun aspek kompetensi SDM masih belum optimal sehingga proses belum mencapai level yang sebelumnya terukur. Ini pembahasan utamanya yaitu kebijakan dan perencanaan TI sudah baik. SDM TI sudah memiliki mekanisme evaluasi kompetensi yang kuat. Next. Terus ke domain DSS. Pada domain DSS, SOP operasional Siguru sudah tersedia dan layanan dijalankan secara konsisten. Namun terdapat kelemahan pada penanganan insiden helpdesk dan rencana pemulihan berencana atau DRP. Inti pembahasan di
domain ISS itu adalah operasional, stabil, dan terdokumentasi, namun belum ada di arti formal dan mekanisme pengaduan masih terbatas. Next. Terus yang terakhir ada domain ADA. Domain ADA menjadi aspek paling rendah karena belum adanya KPI, audit kepatuhan, dan proses monitoring berkelanjutan. Tanpa membuat mekanisme evaluasi rutin, organisasi sulit memastikan bahwa layanan berjalan sesuai standar. Jadi pembahasan utamanya adalah evaluasi masih ad hoc dan tidak ada KPI untuk audit rutin. Terus implikasi dan rekomendasi yang kita sajikan itu untuk meningkatkan kematangan si dulu dari level 3 ke level 4 atau 5 yang diperlukan langkah-langkah strategi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan KPI dan dashboard kinerja, lalu menyusun serta menguji business recovery plan atau BRT. Terus melakukan audit TI secara berkala, mengembangkan kompetensi SDM melalui pelatihan, dan membangun siklus perbaikan berkelanjutan. Next. Sudah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulannya, evaluasi tata kelola TI pada dulu atau sistem kependudukan admin terpadu menggunakan COVID-5 menunjukkan bahwa sistem berada pada tingkat kemarakan level 3 atau established proses. Hal ini menandakan bahwa proses telah berjalan konsisten, namun masih memerlukan pengumpulan, pengendalian, dan optimalisasi lebih lanjut. Setelah mendapatkan seluruh pembahasan, kini kita dapat menarik beberapa poin penting yang menjadi dasar dari kesimpulan. Pertama, ada tingkat kematangan keseluruhan kurang lebih 3 itu mendapat 3 poin menunjukkan proses sudah terdefinisi namun belum semuanya terukur. Domain NPO paling matang, ya, kurang lebih 3,75 poinnya. Kebijakan dan perencanaan sudah jelas, namun kompetensi SDM perlu diperkuat. Terus domain ISS mendapat rata-rata 3,17 poin untuk operasional stabil, tetapi belum memiliki DRP dan coverage khusus. Domain AXDA mendapat poin rendah dengan rata-rata 1,75 karena belum ada KPI, audit kepatuhan maupun evaluasi berkelanjutan. Terus peningkatan diperlukan pada aspek KPI, DRP, dan audit PI, dan peningkatan kompetensi SDM. Dengan perbaikan tersebut, si dulu berpotensi mencapai level 4 sampai 5 di COVID-5 dan mendukung transformasi digital yang lebih optimal. Sebelum ditutup, kita akan melaksanakan seksi tanya jawab. Yang mau nanya boleh silakan rekan-rekan. Oke, yang pertama boleh dijelaskan dulu. Oke, saya mau bertanya tentang bagaimana hasil evaluasi menentukan tingkat kapabilitas si guru. Terus maknanya bagi kualitas pelayanan itu apa? Kita tampung dulu pertanyaannya. Boleh dari Iqbal. Oke, baik. Untuk pertanyaan itu, apa rekomendasi utama yang perlu dilakukan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kapabilitas si guru? Buat pertanyaan-pertanyaannya bakal dijawab sama rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muka. Berdasarkan penilaian COVID-5, si guru masih pada tahap level performance manage. Ini berarti prosesnya masih berjalan, tapi belum terdokumentasi atau terpantau lebih baik. Si guru masih perlu meningkatkan pengawasan, manajemen risiko, dokumentasi, dan konsistensi operasional untuk layanannya menjadi lebih optimal. Mungkin segitu dari saya. Baik, ingin menjawab pertanyaan kedua dari saudara Iqbal mengenai rekomendasi utama untuk meningkatkan kapabilitas si guru. Ini mencakup yang pertama yaitu peningkatan dokumentasi proses kerja, kemudian peningkatan dari monitoring dan juga evaluasi, kemudian penyusunan SOP yang lebih jelas, serta optimalisasi peran SDM dalam pengelolaan TI, dan semua itu harus disesuaikan dengan regulasi peraturan dari pemerintah daerah. Mungkin sekian, apakah cukup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikut hasil pemaparan presentasi evaluasi tata kelola PI di aplikasi SIDUL atau sistem administrasi kependudukan admin terpadu. Sekian, terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.